Ya ditunjuk saja. Proyek yang mana, yang titip siapa. Udah. Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Jokowi dan Ganjar gebuk Anies. Capres isu tuding proyek strategis nasional titipan? Ya sudah, buktikan siapa yang nitipin nis. Jangan asal bacot nggak pakai data. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun dengan pelibatan publik dan pelibatan semua. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Tuduhan proyek strategis nasional atau PSN merupakan proyek titipan kanan kiri berbuntut panjang. Diketahui, tuduhan ini dilontarkan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Melihat hal itu, tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi turun langsung merespon tuduhan Anies Baswedan dengan cukup keras. Jokowi bahkan menantang Anies untuk menunjuk siapa pihak yang diduga menyusupkan titipan dalam proyek strategis nasional itu. Jokowi pun enggan mengomentari lebih lanjut kritik dari Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Adapun kritikan Anies itu disampaikan dalam Rakornas Partai Masyumi di Jakarta, Sabtu 30 September. Mengutip dari laman Kompas, pada kesempatan itu Anies menyebut bahwasannya PSN tidak dikelola dengan baik, sebab titipan dari berbagai pihak menyusup dalam agenda itu tanpa diketahui. Sementara itu, Ganjar Pranowo juga turut buka suara, merespon kritikan Anies. Ganjar menantang mantan gubernur Jakarta itu untuk membuka data dan mempertanggungjawabkan lontaran isu PSN bisa disusupi titipan kanan kiri. Tujuannya agar tidak memunculkan penafsiran lain di tengah masyarakat. Ayo dong Nis, buka-bukaan pakai data lah. Pertanggungjawabkan statementmu itu. Jangan cuma bisa lempar isu tanpa memberikan penjelasan yang valid. Jangan sampai pernyataanmu itu dipersepsikan fitnah, tukang ngibul hanya demi menaikkan suara. Sekelas capres yang katanya berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, masa cuma bikin gosip murahan sekelas gosip acara TV? Kalau bisanya cuma begitu, lebih baik Anies ini bikin host acara gosip saja. Lagian nggak pantas loh ente itu maju nyapres kalau demen lontarkan isu-isu murahan seperti ini. Presiden Jokowi pantas marah lah gimana capeknya membangun proyek strategis nasional di seluruh penjuru tanah air. Lah kok seenaknya dinyinyirin, difitnah sama ente yang sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk Indonesia. Lah ente aja sampai harus digugat warga ke pengadilan baru mau keruk kali hitam. Capres kelas got kali hitam ya gitu. Ente aja sampai harus digugat warga ke pengadilan barulah mau keruk kali. Capres kelas got kali hitam ya begitu. Gak punya inisiatif membangun sumber daya manusia, gak becus bangun pembangunan, tapi tebar fitnah keji ke pemerintah. Rakyat sudah cerdas bos, rakyat sudah bisa menilai kok mana calon pemimpin yang cuma bisa ngibul, cuma bisa nyinyir dan gak becus kerja sama sekali. Jadi percuma Anies menuding proyek pemerintah bisa disusupi kanan dan kiri. Dari peristiwa ini saja kita sudah bisa memprediksi bahwasannya kandidat pasangan Bacapres Anies Imin sepertinya memiliki kans paling kecil di antara kandidat lainnya. Di sini sebenarnya Anies ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun kepada pemerintahan Jokowi, di samping sebagai ajang mencari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian, otaknya lebih encer, yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi busuk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies, bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung. Entah karena donatur terbesarnya sudah ketangkep kejagung hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tanpa menggunakan data. Dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang gagal, padahal data membuktikan sebaliknya. Masyarakat Indonesia puas dengan pemerintahan Jokowi.
So, di sini kita anggap saja Anies itu badut politik yang bisa dijadikan sebagai hiburan kita menjelang Pilpres 2024. Siapa tahu ke depan dirinya bisa terpilih sebagai kandidat pelawak terlucu di Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Anda? Proses hukum yang bicara, semoga semua baik-baik aja. Gus, apakah ini menurut jenengan adalah salah satu upaya untuk menggoyang koalisi jenengan atau gimana? Nggak tahu saya, nggak tahu. Ngeri, geledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, KPK temukan miliaran rupiah dan 12 senjata api, paloh puyeng, kadernya kena ciduk KPK lagi. Caimin segera hengkang dari koalisi perubahan. Ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Juga beberapa dokumen ditemukan di sana seperti catatan keuangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan perkara. Hashtag kader Nasdem bermasalah. Terjadi lagi, kader Nasdem yang duduk di posisi jabatan pemerintah kabarnya menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Ini memalukan. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Seolah belum jera, kader Nasdem kembali terjerat kasus korupsi usai Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang dikenal sebagai Menteri Pertanian diciduk KPK dan kabarnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan. Ditangkapnya SYL sekaligus menambah catatan kelam kader Nasdem yang kudu berurusan dengan hukum. Bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar mengomentari soal pemeriksaan KPK kepada mantan Syahrul Yassin Limpo. Muhaimin mempersilahkan KPK untuk menegakkan hukum dan melakukan pemeriksaan kepada Syahrul. Hal ini disampaikan Muhaimin saat ditemui di Sidoarjo Jumat 29 September. Caimin mempersilahkan kepada aparat hukum untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya. Tak hanya itu, dirinya berharap semuanya akan baik-baik saja. Kemudian ketika ditanya wartawan apakah kasus tersebut sebagai upaya untuk menggoyahkan koalisi perubahan, Caimin tidak memberikan banyak komentar. Ia berkata, "Nggak tahu saya, nggak tahu." Ada pula kabar yang cukup mengejutkan. KPK sempat melakukan penggeledahan di rumah dinas SYL. Penggeledahan terjadi selama 20 jam. Benar-benar kasus yang bisa dianggap gawat. Usai menggeledah rumah dinas, KPK lanjut menggeledah kantor Kementan, tepatnya di ruang dinas Mentan dan Sekjen Kementan. Hasil penggeledahan di rumah dinas SYL ditemukan uang berjumlah puluhan miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain uang, tim penyidik menemukan dokumen hingga catatan keuangan, pembelian beberapa aset yang bernilai ekonomis. Bukan cuma itu saja, tim penyidik juga menemukan senjata api. Ternyata ada 12 senjata api. Masih ditelusuri apakah senjata ini ilegal ataukah legal. Tapi ini benar-benar gila. Perlu diketahui SYL masih berada di Roma, Italia untuk menghadiri Forum Pangan Dunia. Melihat kronologis kejadian dan penggeledahan di rumah dinas, SYL seharusnya gemetar dan keringat dingin ya. Kalau rumah dinasnya kedapatan uang puluhan miliar hingga belasan senpi, bisa kalian tebak endingnya bakal gimana? Hanya saja, lebih baik kita tunggu statement resmi dari KPK biar enak, biar tidak ada fitnah membabi buta. Di berbagai headline media, semua bertanya-tanya apakah SYL yang akan jadi tersangka? Yang paling terdampak dari isu ini jika benar tentu saja Nasdem. SYL adalah menteri dari Nasdem. Jika dia beneran nanti jadi tersangka, maka ini adalah uppercut kedua untuk Nasdem setelah sebelumnya Johnny Plate menjadi tersangka sebagai Menkominfo. Nasdem bisa tumbang sebelum pemilu dimulai. Ini adalah kiamat besar yang sangat dahsyat bagi Nasdem jika nantinya benar SYL terlibat. Kita akan melihat mungkin ada narasi dizolimi. Nasdem sedang dijatuhkan dan dihancurkan. Nasdem pastilah menunggu dengan harap-harap cemas apakah SYL adalah sosok yang dipikirkan banyak orang bakal jadi tersangka. Gemetar, meriang, keringat dingin, makan tidak enak meskipun makan mewah, tidur tidak nyenyak meski di atas kasur premium. Nasdem kali ini benar-benar diambang tenggelam di lautan politik terdalam. Lalu bagaimana kabar Surya Paloh ya? Apakah dia sedang santai atau malah makin pusing 7 keliling? Terekam kamera wartawan, dimintai komentar, Paloh hanya tersenyum sambil terus kabur.
Akhirnya kita tunggu saja reaksi publik terhadap kasus korupsi yang satu ini. Akankah Nasdem dihukum publik dengan meninggalkan alias tidak memilih pada pemilu 2024 sekaligus menolak memilih paslon yang diusungnya? Kalau saya sih sudah lama memang nggak ada niat memilih Nasdem ya, dan siapapun calon yang mereka usung, baik di pemilu atau Pilpres 2024. Kalaupun sekarang ada kasus korupsi, ya malah mempertebal tekad saya untuk tidak memilih mereka. Simpel bukan? Bagaimana menurut Anda?